Sobat Bangsa, selamat datang di podcast Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Ruang kita bersama untuk merenungkan dan merayakan Indonesia. Saya Frisela Putri Supriyatna dari Taman Nasional Siberut akan memandu diskusi pada hari ini. Kita punya 4 teman diskusi yang keren-keren banget nih. Yang pertama ada Kak Fairul Rafa dari Taman Nasional Sebangau. Kemudian ada Kak Lili Nurhayanti dari Taman Nasional Siberut. Selanjutnya ada Kak Dino Ramadan dari Taman Nasional Sebangau. Terakhir ada Kak Naufal Izzahtu Ferdizal dari Taman Nasional Sebangau. Halo. Nah, pada hari yang spesial ini, kita punya 4 topik menarik yang pasti bikin dada kita bergetar bangga. Kita akan bahas visualisasi bangsa, aksi nyata bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, peran generasi muda dalam menjaga visualisasi bangsa, tantangan dan harapan visualisasi bangsa di era modern. Langsung aja kita ngobrol dengan teman diskusi kita yang pertama nih. Halo Kak Rafa. Kalau dengar kata visualisasi bangsa, apa hal pertama yang terlintas di benak kakak nih? Oke, terima kasih. Kalau aku visualisasi bangsa itu adalah cermin besar yang memantulkan identitas kita. Bukan cuma gambar kayak di Borobudur atau Bali, tapi lebih terasa gotong royong, semangat di balik Sumpah Pemuda, dan keindahan di balik Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah citra kolektif yang kita bawa. Wah, mendalam sekali ya. Jadi visualisasi itu hidup ya, bukan benda mati. Kalau menurut Kak Rafa, di era digital seperti sekarang, bagaimana visualisasi bangsa bermanifestasi? Nah, ini Kak, di era digital, visualisasi bangsa itu berlipat ganda. Contohnya sederhana seperti: 1. Keberanian anak muda kita merenungkan budaya lokal. Digital apa saja, konten bangga pakai batik, konten tentang barang daerah, konten yang membahas kuliner Nusantara yang enak-enak banget Kak. 2. Sikap kita di media sosial, apakah kita bijak, menghindari hoax, dan menjaga etika privasi, itu juga visualisasi bangsa di mata mereka. Benar banget, sikap kita di dunia maya bisa jadi bendera kita. Lalu, bagaimana visualisasi ini bisa menggugah rasa cinta tanah air? Karena ia mengusung kebanggaan tidak sama jadi tidak akurat. Ketika kita melihat atlet Indonesia berjuang di panggung dunia, kita merasa merinding saat kita lihat produk lokal kita sukses tembus pasar internasional. Kita merasa bangga. Visualisasi ini memberi kita alasan nyata untuk mencintai dan merasa memiliki. Begitu Pak. Oke, keren banget. Terima kasih informasinya Kak Rafa. Selanjutnya kita dari bangga berbangsa dan bernegara yang bisa kita lakukan sebagai sobat bangsa di keseharian nih. Oke teman-teman, jadi aku punya 3 poin kunci yang gampang banget. Yang pertama yaitu bangga karya anak bangsa, seperti ekonomi kreatif, aksinya yaitu beli dan pakai produk lokal. Simple, dari kopi, fashion, sampai aplikasi digital. Kenapa harus bangga? Karena setiap rupiah yang kita keluarkan untuk UMKM lokal akan kembali menghidupi saudara sebangsa kita. Itu adalah nasionalisme ekonomi yang nyata. Yang kedua yaitu bangga identitas bangsa, yaitu tentang budaya dan bahasa. Aksinya yaitu kuasai bahasa asing boleh, tapi jangan lupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gunakan bahasa daerahmu dengan bangga. Sederhana, tapi itu adalah visualisasi keragaman yang mempersatukan kita. Dan jangan malu mengangkat keunikan budaya lokalmu ke permukaan. Yang ketiga yaitu bangga perilaku bangsa tentang integritas dan toleransi. Aksinya ini paling penting. Di jalan raya, di kantor, atau di media sosial, jadilah warga negara yang bertanggung jawab.
Taati aturan, hargai perbedaan. Visualisasi bangsa yang paling indah adalah sikap gotong royong dan toleransi saat menghadapi masalah. Itu membuktikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu hidup. Wah, 3 poin yang sangat praktis ya, khusus untuk poin integritas. Apa nih tantangan terbesar anak muda dalam menjaga visualisasi bangsa ini? Tantangannya adalah filtrasi informasi. Kita mudah terpapar hoax, ujaran kebencian, atau konten yang memecah belah. Jika kita ikut menyebarkan kebencian, visualisasi bangsa kita di mata dunia dan di hati sesama anak bangsa akan tercoreng. Jadi, bijak di media sosial adalah bentuk bela negara masa ini. Garis bawahi ya, bijak di media sosial adalah bela negara. Jadi visualisasi bangsa itu sebenarnya ada di tangan kita masing-masing ya. Tentu, kita adalah duta bangsa, mulai dari yang kecil, dari lingkungan terdekat. Cintai negerimu dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Wah, keren banget ya. Terima kasih Kak Lili. Oke. Kita lanjut ke Kak Dino nih. Kalau kita bicara soal visualisasi, nggak lepas dari tantangan zaman ya. Di era globalisasi dan digital seperti sekarang, apa sih tantangan terbesar menurut Kak Dino nih? Oke, menurut saya tantangannya ada dua sisi. Di satu sisi, dunia digital membuka ruang ekspresi yang luas. Tapi di sisi lain, justru disitulah kita mudah kehilangan jati diri. Misalnya, budaya luar begitu cepat masuk tanpa filter nih ke negara kita. Kalau kita nggak kuat dengan identitas sendiri, bisa-bisa kita lupa siapa kita sebenarnya. Setuju banget. Kadang kita lebih bangga dengan tren luar negeri dibanding karya sendiri. Padahal banyak banget nih nilai lokal yang bisa diangkat dengan gaya modern. Betul. Tantangan lainnya adalah menjaga keasliannya. Sekarang semua serba visual dan dari logo, pakaian sampai konten media sosial. Kalau tidak hati-hati, visualisasi bangsa bisa jadi sekedar formalitas saja, tapi bukan kesadaran. Lalu bagaimana nih caranya menghadapi tantangan tersebut? Menurut saya itu dengan kreativitas dan kesadaran kolektif, kita harus belajar menampilkan Indonesia dengan cara yang relevan tanpa kehilangan maknanya. Contoh, desainer muda mengembangkan batik dengan mode streetwear, atau musisi yang memasukkan alat musik tradisional ke dalam lagu pop modern. Itu keren banget. Wah, berarti tantangan tersebut bisa jadi peluang ya? Tepat. Kalau kita sadar dan bangga dengan identitas bangsa, dunia justru akan mengenal Indonesia dari sisi yang autentik dan inspiratif. Keren banget nih, tantangan dan harapan yang dikemukakan oleh Kak Dino. Terima kasih Kak Dino. Ya. Kita lanjut ke Kak Noval ya. Bagian penting dari peran generasi muda. Anak muda itu kan motor perubahan. Tapi sebenarnya seperti apa sih peran nyata mereka dalam menjaga visualisasi bangsa? Oke Kak Frisel, jadi generasi muda ini memiliki 3 kekuatan kekuatan utama. Yang pertama itu ada inovasi, yang kedua ekspresi, dan ketiga adalah koneksi. Yang pertama inovasi, mereka punya ide segar untuk menampilkan wajah Indonesia yang kreatif, baik lewat teknologi, seni maupun pendidikan. Lalu yang kedua ada ekspresi, anak muda bisa menunjukkan cinta tanah air dengan gaya mereka sendiri, dengan membuat konten kreatif, musik, atau kampanye sosial. Dan yang ketiga ada koneksi, mereka adalah jembatan ke dunia global yang membawa nilai Indonesia ke mata dunia lewat kolaborasi lintas negara, Kak. Wah, keren banget. Jadi cinta tanah air itu bukan cuma pakai seragam, upacara, atau yang lain ya, tapi bisa lewat karya. Benar Kak, generasi muda adalah penerus visualisasi bangsa. Mereka yang menentukan citra Indonesia di masa depan. Kalau mereka berani, jujur, dan kreatif, maka visualisasi bangsa kita akan kuat dan dihormati di dunia internasional.
Jadi, pesan pentingnya jangan tunggu momen besar untuk berkontribusi. Mulailah dari hal kecil yang kamu bisa hari ini. Ya, mulai dari diri sendiri, dari hal sederhana seperti menjaga lingkungan, mendukung produk lokal atau berbagi inspirasi positif di media sosial. Itu sudah jadi bagian dari membangun wajah bangsa yang berkarakter. Terima kasih Kak. Sobat Bangsa, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini. Kita belajar bahwa visualisasi bangsa bukan hanya sekedar simbol, tapi nyala api di hati yang termanifestasi dalam tindakan sehari-hari. Ingat, berbangsa dan bernegara bukan hanya milik pemerintah, ini milik kita semua. Saat kita bangga dengan diri kita sebagai bangsa, saat itu pula kita membangun Indonesia yang kita cita-citakan. Terima kasih banyak Kak Rafa, Kak Lili, Kak Dino, dan Kak Noval atas diskusinya hari ini. Terima kasih juga Sobat Bangsa yang sudah menyimak dari awal sampai akhir diskusi. Teruslah bangga, teruslah berkarya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam bela negara. Negara.